I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Esti Seyadi, NIM H0222-308. Baik, sebelum memahami dekomposisi pecahan parsial, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pecahan parsial. Dalam matematika, pecahan secara parsial didefinisikan sebagai proses penguraian suatu pecahan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Dalam matematika, kita bisa melihat banyak ekspresi rasional yang kompleks. Jika kita mencoba memecahkan masalah dalam bentuk yang kompleks, akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan S dengan NIM H022309. Nah, untuk mengurangi kerumitan tersebut, kita harus melanjutkan masalah dengan mereduksi bentuk yang lebih sederhana. Dekomposisi pecahan parsial adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguraikan ekspresi rasional menjadi pecahan sebagian yang lebih sederhana. Proses ini lebih berguna dalam proses integrasi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fatma Tinalia, NIM H0222-302. Di sini saya akan melanjutkan materi dari faktor kuadrat berulang, yaitu untuk mendekomposisikan fungsi rasional fx sama dengan px per qx menjadi pecahan-pecahan parsial. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, jika fx tidak sejatinya, yaitu derajat px paling sedikit sama dengan derajat qx, bagilah px dengan qx akan diperoleh fx sama dengan a polinomial tambah nx per dx. 2. Faktorkanlah dx atas hasil kali faktor-faktor linear dan kuadrat yang tak teruraikan dengan koefisien real. Menurut suatu teorema dalam aljabar, hal ini selalu mungkin atau secara teoritis. 3. Untuk tiap faktor yang berbentuk ax tambah b pangkat k, harapkanlah dekomposisinya memiliki banyak sudut. A1 per ax tambah b tambah A2 per ax tambah b pangkat 2 tambah AK per AX tambah B pangkat K. 4. Untuk tiap faktor yang berbentuk AX pangkat tambah BX tambah C pangkat M, harapkanlah dekomposisinya mempunyai sudut. B1X tambah C1 per AX kuadrat tambah BX tambah C tambah B2X tambah C2 per AX kuadrat B tambah BX tambah C pangkat tambah BMX tambah CM per AX kuadrat tambah BX tambah CE pangkat 5. Tetapkanlah NX per DX sama dengan semua jumlah suku yang diperoleh dalam langkah-langkah 3 dan 4. Banyaknya konstanta yang harus ditentukan harus sama dengan derajat penyebut, yaitu dx. 6. Kalikan kedua ruas persamaan yang diperoleh dalam langkah 5 dengan dx dan sama, selesaikan untuk konstanta-konstanta yang tidak diketahui. Ini dapat diperoleh dengan salah satu dari dua metode, yakni 1. Samakan koefisien dari suku-suku yang derajatnya sama, atau 2. Berikan nilai-nilai yang sesuai. Saya Sirwahyuni S dengan NIM H0222-345. Kemudian ada pun rumus pecahan parsial yang harus kita ketahui sebelum mendekomposisikan pecahan parsial. Rumus ini akan membantu kita menguraikan ekspresi rasional menjadi pecahan parsial. Yang pertama, ketika pecahannya berbentuk px tambah q per x kurang a kali x kurang b, maka bentuk pecahan parsialnya yaitu a per x kurang a tambah b per x kurang b. Yang kedua,
ketika pecahannya berbentuk Px tambah Q per X kurang A dikuadratkan, adapun bentuk pecahan parsialnya yaitu A1 per X kurang A tambah A2 per X kurang A dikuadratkan. Yang ketiga, ketika pecahannya berbentuk Px kuadrat tambah Qx tambah R per X kurang A kali X kurang B kali X kurang C, bentuk pecahan parsialnya yaitu A per X kurang A tambah B per X kurang B tambah C per X kurang C. Yang keempat, ketika pecahannya berbentuk Px kuadrat tambah Qx tambah R per X kurang A dikuadratkan kali X kurang B, bentuk pecahan parsialnya yaitu A1 per X kurang A tambah A2 per X kurang A dikuadratkan tambah B per X kurang B. Yang kelima, ketika pecahannya berbentuk Px kuadrat tambah Qx tambah R per X kurang A kali X kuadrat dikurang Bx tambah C, bentuk pecahan parsialnya yaitu A per X kurang A tambah Bx tambah C per X kuadrat tambah Bx tambah C. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace dengan NIM H0222301. Di sini kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu latihan. Integral X tambah 1 per X kurang 3 pangkat 2 dx. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mengintegralkan fungsi ini yaitu mendekomposisikan pecahan X tambah 1 per X kurang 3 pangkat 2 menjadi pecahan parsial, sehingga bentuk dekomposisinya yaitu X tambah 1 per X kurang 3 pangkat 2 sama dengan A per X kurang 3 tambah B per X kurang 3 pangkat 2. Kemudian setelah mendekomposisikan pecahan tersebut, maka kita akan menghilangkan penyebut dari persamaan ini. Dan untuk menghilangkan penyebutnya, maka saya akan mengalihkan yang ada di ruas kanan dan yang ada di ruas kiri ini dengan X kurang 3 pangkat 2. Jadi masing-masing dikali dengan X kurang 3 pangkat 2. Nah, ini habis. Ini sisa X kurang 3. Ini juga habis. Nah, sehingga setelah dikali akan menghasilkan X tambah 1 sama dengan A dalam kurung X kurang 3 tambah B. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagian A dan B nya, karena bagian A dan B nya belum diketahui dari X tambah 1 sama dengan A dalam kurung X kurang 3 tambah B. Nah, karena pangkat tertinggi ada di B, maka yang dicari terlebih dahulu adalah B. Bisa kita lihat di sini bahwa B-nya itu berpangkat 2, A-nya itu berpangkat 1. Otomatis yang dicari terlebih dahulu adalah B. Misalnya X-nya itu sama dengan 3. Ini kita mencari bagian B. Maka 3 tambah 1 karena X-nya itu 3 sama dengan A dalam kurung 3 kurang 3 tambah B. 3 tambah 1 4 sama dengan A dalam kurung 0 tambah B. Nah, otomatis 4-nya sama dengan B. Nah, lanjut kita akan mencari bagian A. Misalnya X sama dengan 0. Berarti 0 tambah 1 sama dengan A dalam kurung 0 kurang 3 tambah 4.
karena B-nya sudah diketahui. 0 tambah 1, 1 sama dengan min 3A tambah 4. Nah, ini kedua ruas dikurang 4, maka jadinya min 3 sama dengan min 3A. Min 3 bagi min 3 sama dengan 1. Otomatis A-nya adalah 1. Substitusi A sama dengan 1, B sama dengan 4 ke dalam persamaan integral X tambah 1 per X kurang 3 pangkat 2 dx sama dengan integral 1 per X kurang 3 dx tambah integral 4 per X kurang 3 pangkat 2 dx, sehingga menjadi ln X kurang 3 tambah min 4 per U tambah C. Bentuk dari ini adalah bentuk substitusi, maka harus dicari nilai U-nya terlebih dahulu dengan pemisalan U sama dengan X kurang 3, DU-nya sama dengan 1 dx, jadi DU sama dengan dx. Nah, di sini integral 4 per X kurang 3 pangkat 2, karena X kurang 3 itu U, maka 4 integral 4 per U pangkat 2 menjadi U pangkat 2 DU. Nah, karena 4-nya adalah konstanta, maka 4-nya bisa dikeluarkan dari integral. Nah, sehingga menjadi seperti berikut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan, maka menjadi ln X kurang 3 kurang 4 per X kurang 3 tambah C. Baik, perkenalkan nama saya Sri Wardani dengan NIM H022006. Langsung saja mari kita ke video pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan proses pengintegralan dari 6x berpangkat 2 dikurang 15x ditambah 22 per x ditambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan dx. Nah, sebelum mengintegralkan bentuk fungsi ini, maka terlebih dahulu kita harus mendekomposisikan pecahannya. Nah, bentuk dekomposisi pecahan yang cocok pada fungsi ini yaitu A per X ditambah 3 ditambah BX ditambah C per X pangkat 2 ditambah 2 ditambah X tambah E per X pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan. Kemudian, mengapa bentuk BX ditambah C dan DX ditambah E ini berbeda dengan pembilang A? Ya, dikarenakan penyebut dari BX ditambah C dan DX ditambah E itu mengandung variabel X yang berpangkat 2, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian saya ingin menghilangkan penyebut dari persamaan ini, yaitu dengan cara mengalihkannya dengan X ditambah 3 dikali X pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan, sehingga hanya akan sisa pembilangnya saja, yaitu 6x pangkat 2 dikurang 15x ditambah 22 sama dengan A dikali x pangkat 2 ditambah 2 kuadrat ditambah bx ditambah c dikali x ditambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2 ditambah dx ditambah e dikali x ditambah 3. Untuk mencari nilai A, maka kita harus menentukan pembuat 0 dari A per x ditambah 3. Kita perhatikan bahwa pembuat 0 dari A per X ditambah 3 adalah minus 3, sehingga jika disubstitusikan minus 3 ke dalam bentuk yang ini, maka hasilnya yaitu 54 ditambah 45 ditambah 22 sama dengan A dikali 11 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya itu 121 sama dengan 121 A. Maka A sama dengan 1. Maka didapatlah nilai A sama dengan 1. Kemudian,
saya ingin memisalkan X sama dengan 0. Maka ketika X sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam persamaan ini, maka akan menghasilkan 22 sama dengan 4A ditambah 6C ditambah 3E. Oh ya teman-teman, jangan lupa mensubstitusikan nilai A sama dengan 1. Nah, kemudian setelah itu 22 dikurang 4 sama dengan 18 sama dengan 6C ditambah 3E. Nah, kita bisa menyederhanakan lagi dengan kedua harus membagi 3, maka menghasilkan 6 sama dengan 2C ditambah E. Ini kita bisa namakan sebagai persamaan 1. Jika saya misalkan X sama dengan 1, maka akan menghasilkan 13 sama dengan 9 ditambah 12B ditambah 12C ditambah 4D ditambah 4E. Nah, ini 13-nya bisa dikurang dengan 9, akan menghasilkan 4 sama dengan 12B ditambah 12C ditambah 4D ditambah 4E. Ini masih bisa disederhanakan, menghasilkan 1 sama dengan 3B ditambah 3C ditambah D ditambah E, bisa dinamakan sebagai persamaan kedua. Misalkan X sama dengan min 1, maka akan menghasilkan 43 sama dengan 9 dikurang 6B ditambah 6C dikurang 2D ditambah 2E. Maka akan menghasilkan lagi 34 sama dengan minus 6B ditambah 6C dikurang 2D ditambah 2E. Nah, persamaan ini masih bisa disederhanakan dengan cara membagi kedua persamaan dengan 2, sehingga akan menghasilkan 17 sama dengan minus 3B ditambah 3C dikurang D ditambah E. Nah, ini kita bisa namakan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, begitupun dengan saya memisalkan X sama dengan 2, maka akan menghasilkan minus 4 ditambah 2 sama dengan 12B ditambah 6C ditambah 2D ditambah E. Ini kita bisa namakan sebagai persamaan keempat. Nah, setelah kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan minus 1, dan X sama dengan 2, maka kita bisa mendapatkan persamaan 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3, sehingga kita akan mendapatkan 9 sama dengan 3C ditambah E. Ini kita bisa namakan sebagai persamaan ke-5. Kemudian kita mengeliminasi lagi persamaan 5 dan 1, maka akan mendapatkan nilai C yaitu sama dengan 3. Nah, setelah mendapatkan nilai C sama dengan 3, kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan 1, sehingga akan mendapatkan E sama dengan 0. Mendapatkan C sama dengan 3 dan E sama dengan 0, maka kita bisa mensubstitusikannya masuk ke persamaan yang kedua. Maka akan menghasilkan minus 8 sama dengan 3B ditambah D. Nah, ini kita bisa namakan sebagai persamaan yang ke-6. Kemudian nilai C sama dengan 3 dan E sama dengan 0, kita juga bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang keempat, sehingga akan menghasilkan minus 11 sama dengan 6B ditambah D. Nah, ini kita bisa namakan lagi sebagai persamaan yang ke-7. Kemudian kita mengeliminasi lagi persamaan 7 dan 6, maka kita bisa mendapatkan B sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan nilai B sama dengan minus 1, kita bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang ke-6. Maka kita bisa mendapatkan D sama dengan minus 5, sehingga didapatlah nilai A sama dengan 1, B sama dengan minus 1, C sama dengan 3, D sama dengan minus 5, dan E sama dengan 0. Nah, setelah nilai A, B, C, dan E didapatkan, maka kita bisa memasukkannya ke dalam fungsi integralnya, sehingga integral 6x pangkat 2 dikurang 15x ditambah 22 per x ditambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan sama dengan integral 1 per x ditambah 3 dx dikurang integral x per x pangkat 2 ditambah 2 dx ditambah 3 integral dx per x pangkat 2 ditambah 2 dx dikurang 5 integral x per x pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan.
Nah, mengapa 3 dan 5 ini dikeluarkan dari bentuk integralnya? Dikarenakan 3 dan 5 ini merupakan koefisien, sehingga dalam pengintegralan bentuk koefisien bisa dikeluarkan dari fungsi integralnya. Integral dari 1 per x ditambah 3 dx adalah ln x tambah 3 ditambah c, dikarenakan ini sama dengan integral 1 per x sama dengan ln x ditambah c. Nah, hasil integral dari x per x pangkat 2 ditambah 2 dx ini menggunakan metode substitusi dengan memisalkan u sama dengan x pangkat 2 ditambah 2, sehingga akan menghasilkan 1/2 ln x pangkat 2 ditambah 2 ditambah c. Hasil integral dari 3 integral dx per x kuadrat ditambah 2 dx ini sama dengan bentuk integral baku, yaitu integral dx per x pangkat 2 ditambah a kuadrat sama dengan 1/a pangkat min 1 dikali x per a ditambah c, sehingga akan menghasilkan 3 per akar 2 tan pangkat min 1 dikali x per akar 2 ditambah c. Nah, hasil integral dari 5 integral x per x pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan, yaitu menggunakan metode substitusi dengan memisalkan u sama dengan x pangkat 2 ditambah 2. Nah, setelah dx-nya diketahui, maka akan menghasilkan minus 5/2 dikali x pangkat 2 ditambah 2 ditambah c. Akhir dari integral 6x kuadrat dikurang 15x ditambah 22 per x ditambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan sama dengan ln x ditambah 3 dikurang 1/2 ln x pangkat 2 ditambah 2 ditambah 3 per akar 2 tan pangkat min 1 dikali x per akar 2 ditambah 5/2 dikali x pangkat 2 ditambah 2 ditambah c.